wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu tentang jadwal salat. Allah menyatukan jadwal salat kita dengan posisi matahari. Perjalanan matahari sudah ada ketetapan pasti, sehingga diketahui kapan terbit, tergelincir, terbenam, hilangnya syafaq merah sudah bisa dihitung. Maka sekiranya hari hujan tidak tampak posisi matahari, jadwal salat tetap dijamin kepastiannya itu sudah berjalan sejak dahulu sampai sekarang. Bahkan sekarang sudah tambah maju, seperti munculnya jam digital seperti ini. Terus tentang salat yang ada kaitan dengan ilmu falak atau ilmu hisab. Hisab itu hitung, kalau falak itu orbit atau jalur. Jadi matahari itu sudah dia beredar pada jalurnya atau pada orbitnya. Itu juga bulan. Nah, pada kesempatan ini materi kita fokus tentang memahami arah kiblat. Momen ini diambil nanti tanggal 28 Mei, hari Selasa. Matahari benar-benar melalui berkulminasi atas Ka'bah tanggal 28 Mei. Sekarang baru tanggal 8 Mei. 8 Mei. Berarti 20 hari lagi. Jadi ada persiapan kita dari sekarang, sehingga nanti satu kali pertemuan lagi kita masih bahas arah kiblat jika ada diskusi tentang itu. Sekarang sejarah kiblat dulu. Dulu Nabi SAW 16 bulan antara 17 bulan antara itu, atau 16 bulan pertama lebih beberapa hari, Nabi dan sahabat orang yang sudah memeluk Islam di Madinah, salatnya itu menghadap ke Palestina. Nabi kan di Madinah, di belahan selatan adalah Mekkah. Kan kalau dari Mekkah ke Madinah itu menuju utara. Palestina juga lebih utara lagi. Jadi kalau dilihat garis lurusnya begitu. Mekkah, Madinah, Palestina. Jadi waktu Nabi sampai dari Mekkah ke Madinah, ini Mekkah ya kan, Ka'bah ini katakanlah Madinah. Nabi salat selama 16 bulan lebih itu menghadap ke Palestina, berarti membelakangi Ka'bah. Orang Yahudi itu mulutnya ya Padiyah. Apaan tuh orang Islam? Kita beribadah menghadap ke Palestina, dia juga. Jadi amalan orang Yahudi, perantau-perantau Yahudi yang sudah berkuku di Madinah,
Dia kalau beribadah itu dia menghadap ke Palestina. Lalu orang salah menghadap pula ke Palestina. Jadi dia mendapat angin dan digunakan untuk mengejek. Di mana unggulnya umat Islam? Ibadahnya saja mencontoh kita. Maksudnya soal arah. Jadi orang Yahudi itu disebut perantau, bakuku di Madinah, rajin bekerja, menguasai pertanian dan industri. Di antara industri itu membuat minuman tua, kamar. Di Indonesia kan hampir pula ya diizinkan dulu. Itu masa Pak Jokowi pertama atau kedua. Pokoknya kan sempat bulan dulu, lalu dinasihati sehingga tidak diizinkan supaya industri tua dalam arti luas. Jadi dia kan punya kedudukan ekonomi dan lain-lain karena rajin berusaha. Nah, bagaimanapun Nabi sebagai manusia di samping Rasul dan kaum muslimin lainnya terganggu oleh mulutnya orang Yahudi. Sehingga Nabi sering menegur, menengada, tapi tidak berkata apa-apa. Puncaknya waktu Nabi salat di rumah keluarga Bani Salamah, salat zuhur masih menghadap ke Palestina. Pada rakaat kedua turun wahyu Al-Baqarah 144. Intinya kan, ini memang perjuangan seperti apa itu? Salat kan harus khusyuk, wahyu turun harus diserap. Seringkali kami lihat wajah Muhammad menengadah ke langit karena menginginkan kiblat yang kamu sukai. Maka sekarang hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, di mana kapan saja, pokoknya setiap salat hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, dan seterusnya. Nah, karena wahyu sudah turun, untuk selanjutnya ya setelah wahyu turun dipahami, selesai salat ya diberitahulah sahabat, wahyu turun, mulai sekarang kita tidak lagi berkiblat ke Masjidil Aqsa, tapi ke Masjidil Haram. Jadi sampai 3 kali kalimat yang sama, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Al-Baqarah 144, Al-Baqarah 149, 150. Jadi ada potongan kalimat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Nah, sejak itu sampai sekarang tidak ada lagi berkiblat ke Palestina. Kemana? Ya ke Masjidil Haram. Lalu penafsirannya, di mana saja, bumi belah mana saja, apakah di sini? Kalau salat, ya hadapkan ke sini. Orang utara hadapkan ke sini, orang selatan menghadap ke sini, orang timur menghadap ke sini. Karena kita adalah wilayah belahan timur, lalu Ka'bah itu agak ke barat menuju utara sedikit. Nah, sehingga kita berkiblat itu lebih condong ke barat, utara sedikit. Itu sampai sekarang. Nah, terus itu sejarah di di zaman Rasulullah. Untuk Indonesia, ulama besar, kalau badannya seperti apa mungkin sedang saja, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, belajar di Mekah karena rajin, tekun, rendah hati, sungguh-sungguh, sampailah dia menjadi imam dan guru besar, Syekh. Namanya
harum di berbagai negeri. Nah, masa itu, masa generasi ayah Bui Hamka, Abdul Karim Amrullah, rombongannya waktu itu Jamil Jambe, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang kemudian hari ini dikenal Nyek Canduang, Syekh Ibrahim Musa Parape, nah generasinya itu belajar ke Mekah. Lalu dari ranah Jawa, masa itu belajar pula kakek Gus Dur, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, dan ada lagi yang lainnya. Tapi kita cukup beberapa saja contoh. Yang dari Jawa yang bernama Ahmad Dahlan belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari ranah Minang namanya Jamil Jambe. Orang berdua ini punya kesungguhan belajar ilmu falak, menentukan awal bulan, arah kiblat, jadwal salat, gerhana matahari dan gerhana bulan. Karena tekun, Syekh Muhammad Jamil Jambe itu sering matanya baraye, sering praktek di bawah sinar matahari. Tapi kok baraye kan menyehatkan mata. Orang matonya kalau aja baraye misalnya mengubah bawang atau menangi atau apa, itu kan keluar racun-racun. Jadi tidak membuat dia buta. Syekh Muhammad Jamil Jambe itu kalau dilihat fotonya tidak pakai kacamata. Tapi itu tidak begitu pentingnya. Cuman yang jelas sering matonya baraye bukan membuat mata rusak, karena sering praktek di lapangan. Setelah orang ini mahir kembali ke tanah air, Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Masjid Agung atau Masjid Gede di lingkungan Keraton Hamengkubuwono kan masjid pemerintah. Dia cek arah kiblat, ternyata salahnya banyak, 24,5 derajat. Karena dari Jawa itu betul-betul menghadap ke barat. Mati bola di Zaire, Afrika Tengah agak selatan. Mestinya Ka'bah itu bukan di barat, tapi barat harus dimiringkan 24 derajat, 24,5 derajat lagi ke utara baru tiba di Makkah. Dia berpikir, disampaikan kepada santrinya, santrinya paham. Begitu disampaikan kepada ulama-ulama yang guru besar masa itu, khatib-khatib, ulama senior itu sulit menerima. Tidak ada tanda-tanda untuk mengubah arah kiblat karena masjid sudah begitu megah. Masa itu sangat megah ya, Masjid Agung Yogyakarta itu. Oleh murid-muridnya, karena sudah paham, ulama sepakat syarat sahnya salat seseorang itu kan menghadap ke kiblat. Malam-malam dia ubahlah bentangan tikar kemana arahnya menurut yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan, dimiringkan tikar itu. Semuanya dimiringkan. Begitu orang datang jalan subuh, orang-orang taat kan sebelum azan subuh sebagian kan sudah sampai juga. Ya, dan ada Islam tentu amarah. Kok kiblat digeser-geser, kan kacau kira seperti itu. Ya, suasana tidak bagus lah karena kiblat diganggu dalam tanda petik. Sikatnya Bapak Ibu, orang marah kepada Ahmad Dahlan sampai-sampai suraunya punya surau dulu. Suraunya itu dirusak, dihabis-habis sehingga tidak bisa lagi dipakai. Ahmad Dahlan sangat sedih. Ya, lalu dia mau meninggalkan Yogyakarta, lah naik kereta api. Nah, disitulah kakak iparnya, ya saya tidak dapat namanya. Nah, wahai adik ipar, kira-kira itu. Inilah dakwah. Kalau kiai pergi untuk diri kiai ya aman, tapi umat untuk kiai, untuk pembaharuan. Jadi kalau dakwah itu memang tidak selalu manis. Jadi mungkin kalimatnya pas,
lalu dia balik lagi, diurung tidak jadi meninggal, atau pokoknya ditinggalkan Jogja, di Maberantino di stasiun sudah tuh dia tolong tuang di kilo itu. Akhirnya dia kembali, sabar itu kan berjuang sungguh-sungguh. Akhirnya lambat laun diberi pencerahan, orang menerima. Hasilnya apa? Masjid Agung atau Masjid GT Yogyakarta itu sudah dimiringkan tikarnya dari depan sampai belakang. Saya lihat lebih 4 meter selisih miring. Bayangkan tuh 20,5 derajat dimiringkan, ada dibentangkan tikar lebih 4 meter selisih dari situ. Itu kosong situ. Itu dilakukan sebelum Indonesia merdeka. Sampai sekarang masjid itu tetap berdiri dengan megah. Sekarang sudah penuh tikar yang sebagus seperti ini pula. Kalau waktu penelitian saya pertama, ya tikarnya sederhana juga, sudah dimiringkan. Terus di luar itu dikasih cat permanen, salaweh tapakan bola. Dikasih cat permanen, jadi kalau orang salat di luar waktu, kan masjid utamanya dikunci, masih itu ya dulunya. Nanti airnya tetap, jadi bagi orang yang terlambat, musafir atau apa, mau salat duha, jadi pada jam-jam tertentu ditutup. Jadi di luar itu juga dikasih cat permanen pedoman arah kiblat. Jadi kalau misalnya orang ada berkata, bahwa kini-kini sekiblat diubah, musajilah ancak dimiring-miringkan tikarnya, bahwa tidak sejak dahulu ada contoh membetulkan arah kiblat masjid yang sudah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, tempatnya di Yogyakarta. Nah, alhamdulillah di Yogyakarta sekarang ya, saya menduga yang salah itu masih ada, tapi sudah sedikit. Dan ditemukan juga kalau kita ke Jogja itu ada masjid-masjid yang tikarnya dimiringkan. Berarti dimiringkan setelah masjidnya siap, diketahui, maka tikarnya saja dimiringkan. Tapi kalau masjid-masjid baru itu umumnya sudah cocok, nah ada lagi memiring-miringkan tikar. Tadi disebut yang Ahmad Dahlan. Bagaimana dengan yang di Bukit Tinggi, Jamil Jambe? Ini Jambe kan punya surau di tanah sawah Awita Jengkang dalam kota Bukit Tinggi. Saya meneliti situ tahun 2004 karena tesis saya tentang arah kiblat, jadi harus turun lapangan. Nah, itu masjid kan cukup surau, cukup bersejarah. Bertemulah dengan cucunya Pak Faisal dan bicara-bicara. Kiranya Syekh Jamil Jambe itu ada dia buat pedoman di batu spesial tentang arah kiblat. Tapi batu itu tidak tahu lagi entah gimana, mungkin soal pemeliharaan. Lalu kemana arah kiblat? Saya cek kiblatnya sangat tepat. Tentu yang tape yang ahlinya beliau. Kan di depan surau itu ada 2 kuburan. Kuburan Syekh Muhammad Jamil Jambe dan kawannya Daud Rasidi, ya, ayah dari Buya Datuk Palimokayo. Nah, 2 kuburan. Saya cek pula kuburan itu, ya betul. Yang kuburan itu digali harus sesuai dengan arah kiblat. Digali kuburan, terus dalam kuburan itu ada lubang, namanya lubang lahat. Dimasukkan mayat ke lahat, ada dorong ke kiblat. Begitu pentingnya arah kiblat. Nah, jadi betul. Tapi apa yang terjadi? Penelitian saya lanjutkan, ada surau rancak di jenjang sampai puluhan. Kan dari Pasar Bawah menuju Pasar Ateh kan menempuh jenjang sampai puluhan. Di jenjang sampai puluhan surau rancak dibangun 2003, selesai 2004. Jadi awak meneliti itu surau itu baru selesai. Dicek kiblatnya salahnya lebih 20 derajat. Agak urip dan dua, Pak. Berjalan dari surau Jamil Jambe, jalan biasa itu 5 menit. Nah, kan dake.
kok bisa salah padahal ada contohnya yang betul. Tapi kini Bapak Ibu kalau pergi ke surau itu sudah dimiringkan pula tikarnya. Mestinya dibangun di zaman modern, tidak ada lagi yang salah. Artinya di Kota Bukit Tinggi sosialisasi menentukan arah kiblat belum maksimal. Masjid yang dibangun baru masih ada juga salah. Saya juga meneliti di Novotel dan beberapa tempat. Bahkan di dalam Kota Bukit Tinggi ada surau Syekh Batam. Tidak baraja buahnya dong. Surau Syekh Batam. Ternyata salah kiblatnya. Nah, bayangkan itu pada zaman ya tidak jauh berbeda kan. Nah, satu batu, yang satu lagi salah. Kalau di Kota Padang ini sekedar apa saja, bayangan saja. Saya cek surau musala Balai Kota Padang, alhamdulillah betul kiblatnya. Musala Poltabes waktu 2004 namanya Poltabes. Waktu itu wakil ketuanya anak Buya Begitu Leter. Tanda tangan dia yang saya dapat untuk waktu penelitian. Itu salahnya lebih 20 derajat. Bayangkan Poltabes dengan Balai Kota kan badakian tuh. Nanti batu, nanti salah. Sama-sama di pusat kota. Tapi tambah contoh. Di Jambi, kantor gubernur DPRD Provinsi Jambi dengan gubernur kan berdekatan. Tapi saya lupa, yang satu betul, yang satu ada salah. Padahal itu berdekatan. Jadi intinya apa? Hasil dari penelitian itu dari 200 musala masjid yang saya cek, yang betul hanya 30-an. Banyak nanalu takpe arah kiblat. Kalau disebut salah orang betul tidak menerima. Sebab tidak ada orang yang ingin salah. Perjuangan orang terdahulu tentu harus dihargai. Kuburan 7 yang saya teliti, makam pahlawan di Lolong, Kuraji, dan pemakaman keluarga. Itu tidak cirinya betul. Kalau kuburan apa boleh buat, kuranglah meninggal dan nyodak kasalah deh. Tapi menggali kuburan yang baru, menurut saya harus ada pedoman di pemakaman itu arah kiblat. Jadi kalau menggali kuburan yang baru harus berpedoman itu, idealnya seperti itu. Sudah itu hotel yang saya teliti ada sekitar 7 pula. Mulai dari hotel tertua, yang tertua kata orang yang waktu bertugas Hotel Padang, kecilnya itu hotel yang tertua. Saya tidak menerima pengakuan itu saja. Ada beberapa hotel, iya tak satu pun yang betul. Kan ada yang lampunya panah dan ada yang punya musala bentangannya. Tapi di hotel layanannya saya sangat mengapresiasi. Terus kemana Ustaz? Ke sini. Hari itu juga langsung dibetulkan. Rumah, saya kunjungi rumah untuk datanya harus akurat. Betul-betul naik ke rumah, minta izin. Ibu bentangkan sajadah. Kadang anak, kadang ibu, ya kadang ya si bapak. Dari sampai puluh rumah, yang batu kiblatnya 3. Yang lain itu macam-macam. Ada tetangga, artinya orang tua bertetangga. Encik kemari, madok cik kemari. Padahal gak baca. Artinya komunikasi antar tetangga, kama kiblat sebenarnya bukan main raso-raso. Ternyata ada temuan. Ndak surangnya dapat batu. Misalnya kok kapal, mesti ke kamari itu, tapi nak surang mari, surang kemari. Jadi rumah makan, ya pemakaman, musala masjid, itulah secara umum. Itu yang masuk dalam catatan saya ada kalau rumah 40. Tapi yang dicek di luar apa saja itu banyak. Nah, jadi Bapak Ibu melihat kondisi itu masih banyak yang belum tepat arah kiblat. Ini perlu dimaklumi dan dipastikan di rumah masing-masing supaya kiblat kau benar. Beko salat minantu di rumah, nyembiri lalai ya, bentar tikar.
Sedang kamar tua selalu di rumah kini kamarnya ada beda seni. Because selalu cucu yang tamat di MDA atau masih beraja yang rajin. Anda ada kepastian kemana? Jadi dipastikan juga di rumah kiblat itu kemana. Mau dipermanenkan dalam satu garis atau tanda. Jadi kok rumah itu kok rumah kos, sewaan atau ya rumah gadang dijual misalnya. Jadi siajo salat dalam rumah itu sudah ada kepastian arah kiblat. Nah, jadi cara menentukan arah kiblat itu bagaimana? Sekarang sudah ada di HP aplikasi arah kiblat. Silakan dipelajari, dicoba. Nah, yang penting HP itu letaknya di tempat yang datar, jauh dari besi, misalnya basi, jauhan dari basi. Walaupun di lantai 1, awak ingin ngecek arah kiblat, jangan langsung alih lah. Kalau ada buku, letak HP itu di atas buku atau papan, bagus sekali. Atau sajadah, misalnya kok kan ala dialih, kok bagus. Kalau dapat ditambah, misalnya dipinjam tikar imam, dilipih dua kan tambah-tambah tuh, baru diletak HP di atas. Cek, baku dialih dulu. Karena keramik ini ada juga muatan besinya walaupun itu sedikit. Jadi supaya stabil utara selatannya dan terganggu magnetnya itu di alas. Apalagi kalau macetnya di penginapan lantai sekian, kan lantai hotel itu kan besinya banyak. Jadi dialih mungkin dari bantang yang datar lah. Jadi kalau langsung ke lantai itu stabil utaranya berbeda. Jadi pengalaman saya cek arah kiblat dengan kompas di belakang, di ciko, di tengah, di mihrab beda-bedanya. Kok beda? Kira di mihrab kok banyak tiang-tiang, misalnya tiang mik ada basi, kibih angin agak rendah, jadi berpengaruh. Jadi ambil tempat yang jauh dari besi-besi. Misalnya nanti cek, kok kan berbatas, kok kan muatan besi dia, kandung besinya banyak. Jadi jauhkan dari sana. Nah, jadi gunakanlah fasilitas yang ada di HP itu. Moga-moga ini memang sudah sangat membantu. Nanti arah kiblat itu bisa dengan sinar matahari. Nah, nanti pada tanggal 28 Mei matahari itu dia berkulminasi atas Ka'bah. Kok bisa? Kini ikut Imam Matahari. Jadi Bapak Ibu, ini saya dibagi dua meja ini. Meja ini kita di Kota Padang. Di tengah-tengah kok Katulistiwa atau Kalikum Bonjol. Awak di bawah Bonjol Sangin. Makkah di mana? Dari Katulistiwa Makkah itu ke utara 21 derajat 25 menit. Jadi ke utara ke Katulistiwa Ka'bah kamari atau kalah 21 derajat 25 menit. Jadi mata Ka'bah itu lebih utara. Bulan Desember yang lalu matahari di situ terbit terbenam. Jadi kalau bulan Desember tengah hari bagi Ka'bah, siku kamari bayang-bayang pada tengah hari di Makkah, bayang-bayang Ka'bah kamari. Terus Desember, kalau bulan Desember matahari jauh di utara, di selatan. Sia yang melaksanakan umrah di bulan Desember, informasinya dinginnya tanah suci itu ya dingin, matahari jauh belahan selatan. Terus Januari, Februari, bulan Maret matahari di atas Katulistiwa. Kalau hendak hujan hari di bulan Maret, panehnya Kota Padang itu terasa di angin. Jadi angin matahari yang mana mahantak ke Kota Padang. Sudah tu bulan sampai matahari di Korea. Makin dakik dia nyokan apa? Bulan Mei. Nah sekarang kita bulan Mei. Sikolah matahari itu. Nanti tanggal 28 Mei matahari tapi siko. Tengah hari pas panahnya dari Ka'bah. Tabanamnya di situ. Jadi tanggal 28 Mei
Tengah hari bagi orang Makkah, matwari yubana di puncaan yang Ka'bah. Ya buta puncaan yang kan dekat tali. Nggak ada bayangan, nggak ada kamari sakenejo, nggak ada kamari, karena dia betul-betul persis di atas Ka'bah. Itu apa gunanya informasi itu? Di Makkah tengah hari, awak di Padang lah jam 4 sore, jam 4 sore lewat 8 balik menit. Di Makkah waktu itu bulan Mei ini jam 12 lewat 18 menit matwari di atas Ka'bah. Sabat kalai orang tak azan di Makkah. Ini waktu tengah hari kan boleh azan dah. Baru boleh azan apabila matwari lah tak kelincir. Aqimis salata li duluki syams. Jadi kalau salat setelah matahari tergelincir, itu salat subuh. Jadi untungnya matahari di atas Ka'bah tanggal 24 Mei awal di Padang enak. Kalau sudah salah asar tuh jam 4 lewat mah. Aduan sepadan ke matahari, aduan badan ke matahari dengan sendirinya lah madu ke Ka'bah. Batu di bawah matahari itulah letaknya Ka'bah. Awak di Padang kan tak bisa melihat di mana letak Ka'bah Tuhan. Awak yang paklah di Miriam Kamaria, tapi dan Ka'bah kan tak pernah tampak. Ia dah ada tampak, ada memang ia dah akan tampak. Ia jauh, bumi ke bulik lah. Matahari seakan-akan berkata, hai penduduk dunia, baik yang di timur, yang di barat, di selatan, di utara, lihat aku. Di bawah aku ada Ka'bah kira model. Jadi momen tanggal 28 Mei jam 4 sore mau bertahan di masjid atau di rumah, begitu jam 4 lewat 8 balik garis bayang-bayang. Misal bayang agak di halaman, ibu menyaksikan anak menggaris bayang-bayang ayah, garis dari kaki sampai ke palu. Garis itulah arah kiblat. Ditarik garis itu akhirnya sampai ke Ka'bah. Urangnya di selatan, bayang-bayangnya kemari kan? Garis lo bayang-bayang tuh kamari larinya, nah ada beko ditarik ke betul di bolu di Ka'bah. Orang utara tak lo atau ada tiang listrik, dapat sinar matahari, bayang-bayangnya kasih dulu. Garis nanti ditarik lagi ke depan sampai ke Ka'bah. Jadi diabadikan bayang-bayang benda tegak lurus tanggal 28 Mei itu. Kalau rumah awak maduk pintu atau jendela maduk ke barat dibukaan, bukaan daun pintu jendela masuk sinar matahari ke dalam rumah. Konsep pintu kan dulu itu garis bayang-bayang konsep pintu. Kau masuk dalam rumah, dalam kamar rancapan garis, mungkin di ruang tamu atau dapur, garis bayang-bayang konsep itu dipermanenkan. Itulah arah kiblat sampai akhir zaman. Jadi kiblat itu tidak ada berubah walaupun awak menggunakan sinar matahari, karena Allah sudah jamin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah. Bi Bakkata, letaknya di Makkah, yang diberkahi. Berkah itu artinya banyak manfaat, menyenangkan lahir batin. Dengan naduhnya Ka'bah itu di Makkah, kota Mekah penuh berkah. Mata pencari di duit rami, kota terbaik di dunia. Karena orang berzikir siang malam di situ, terang benderang, jadi berkah. Ba'alah kira-kira jadinya kota Makkah itu kalau tidak ada Ka'bah di sini. Tapi dengan ada Ka'bah penuh berkah. Lanjut ayat. Hudan lil alamin, menjadi petunjuk seluruh alam. Jadi Ka'bah tidak hanya petunjuk arah kiblat, tapi petunjuk seluruh alam.
Ba'a memahami petunjuk seluruh alam atau orang tafsir lah. Tapi sedikit saya bisa coba tangkap. Di samping awak menuju ke salat wajib madhab ke kiblat. Ayatnya lah jalan. Ulama sepakat. Maningga orang Islam tentunya, tidak bisa sebarang kubu itu. Diadu ke kiblat, di maswar kalhat, lahat ke sebelah kiblat, tiba dalam kiblat, adi miriang adonya, kan tak batilan tak mayat tu. Di miriang adonya madhab ke kiblat. Kalau membangun WC tempat buang hajat, itu dikondisikan waktu buang hajat idealnya tidak menghadap, tidak pula membelakangi. Kalau wak meludah atau arah kiblat, idealnya jangan meludah ke arah kiblat. Kalau baca Quran, ya apalagi sendirian, lebih afdal menghadap kiblat. Masuk adab utama itu kalau baca Quran madhab kiblat. Tapi kalau bertadarus tentu tidak bisa kesadunya madhab ke kiblat. Berdoa sendirian, ya banyak mungkin banyak, dan bahkan kajian ilmiah Ka'bah itu disebut pusat bumi. Nah, tentu kita tidak dulu tidak bahas itu. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kesimpulan menghadap kiblat ya wajib. Dia menjadi syarat sahnya salat seseorang. Jadi kalau misalnya masjid sudah diketahui salah arah kiblatnya, diteliti oleh mahasiswa, oleh dosen, oleh tim misalnya, oh ternyata ada salah, tidak boleh dipertahankan begitu saja. Kalau di miriam lu baru lu bantuannya, itu godanya tinggi. Sudah itu nanti memastikan di rumah masing-masing, pastikan arah kiblat di rumah. Moga-moga dengan bantu arah kiblat terpenuhi juga kan salah satu syarat. Mungkin ialah khusyuk, lah tertib. Kalau misalnya kiblat tidak benar, kan agak-agak saja. Sebab orang berpaham kiblat itu kemana matahari terbenam. Salah. Bulan Desember matahari terbit dan terbenam di situ. Awak boleh bersaji kamar kiblat. Jadi matahari terbenam kamarahnya kasih nanda. Oh iya. Dibuat lalu saji madhab kamari bulan Desember. Kironya ada lor saki di bulan Maret. Matahari kironya di katulistiwa. Kamar kiblat Pak. Matahari kan sebenam sinanda. Kamari orang gue. Kamari. Kiro ada lor saki manggue musaji orang di bulan Juni. Matahari tabinya bulan Juni paling utara. Awak kampung sikuah, atau madhab kamari lo misalnya kalau berdasarkan matahari tabanam itu penyebab banyak salah arah kiblat karena berpedoman ke arah matahari terbenam. Matahari itu tabanam apa pindah-pindah, sementara Ka'bah tidak pernah ke mana-mana. Tapi apapun pengetahuan orang dahulu tentu kita hormati. Kok matahari berpindah-pindah? Ayat yang bilang Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan menjaga dua batas terbit matahari di timur dan Tuhan menjaga batas terbenam matahari di barat. Kalau terjemahannya Tuhan menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Terjemahannya itu Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Kata-kata Arabnya dua kali, tapi bukan Tuhan itu dua. Tapi penegasan bahwa batas terbit matahari di timur dan batas terbenam matahari di barat Allah jaga. Izinkan Bapak Ibu tambah seketik keterangan. Ikokan katulistiwa. Kalau bulan Juni, Desember matahari itu kan baringnya belahan selatan. Barat ke selatan 23,5 derajat. Tidak boleh lebih. Kalau mengalisi cuma torigo ke selatan seketik lain bisa hancur benua es di kutub selatan. Menyasap cuma torigo ke selatan, mencair benua es di kutub selatan itu nanya lawi. Nah disikung kedinginan pulau, tambah dingin, membegulah air laut di Makkah, di Jeddah, bakal membegu, terlalu dingin, matahari bergeser ke selatan. Kalau air laut membeku, bagaimana ada kehidupan? Jadi Allah jaga
Matahari kalau kamari sampai siku cukup. Walaupun risiko dingin, air laut belum membeku, masih ada kehidupan. Jadi Allah jaga. Terus nanti itu pula matahari kalau bulan Juni sampai situ Allah jaga. Dan boleh menyasak kamari. Kalau menyasak kamari, hancur benua es di kutub selatan. Terjadi pula pembekuan air laut yang banyak sebelah selatan. Tidak ada keseimbang. Jadi Allah jaga batas terbit dan terbenam matahari. Itu yang dimaksud Tuhan menjaga dua timur dan dua barat. Sekira untuk pengantar kita cukupkan sampai di sini. Tapi hari sudah lewat pukul 6. Bagaimana ketua? Ada tanya jawab 1 atau 2? Ya silakan Bapak. Ustaz, tadi kalau mampir di rumah tadi Pak cari itu. Untuk di rumah. Oke. Kalau HP layar program aplikasi arah kiblat, Pak Gunawan itu sampai mahir. Sarannya malam taat di rumah, jauh dari sudut rumah. Kan biasanya rumah kalau sudutnya kan pakai basi kok. Agak jauhnya agak semeter lah. Jadi beko di lantai rumah, alih jualah buku atau papan terserah, atau tingkat tua buang di PHP. Jadi tidak langsung ke keramik. Lah dia foto cocokan, lah dapat garis itu gunakanlah itu. Nanti membuktikannya tanggal 28 Mei. Itu jadi kalau misalnya masjid-masjid yang sudah betul, seperti Masjid Raya Sahara Padang Pasir, Taqwa Muhammadiyah, itu contoh yang betul. Kalau yang salah itu banyak. Dicoba denganlah dengan HP dan nanti dengan sinar matahari, kalau anak wajah itu akan teruji nanti. Jadi di rumah model itu sementara dulu nama yang punya HP. Nah kini ya menunggu tanggal 28 Mei. Sebenarnya tidak ada tanggal 24 Mei, boleh awak majuan sehari. Tanggal 27, 28, 29 baku boleh dimajuan sehari. Kalau beda-beda sehari itu tidak tampak bedanya. Kalau untuk mendapat garis awak cukup tanggal 27, mak tahu tanggal 28 kan hujan lebih hari. Alhamdulillah tanggal 27 awak cukup. Kiranya cerah tanggal 28 aja lah dicukup tanggal 28, hasilnya tampak sama. Kiro tanggal 27 aduh halangan, tanggal 29 hujan lebih. Tanggal 28 hujan misalnya, tanggal 29 cukup. Tentu yang paling tapi tanggal 28. Moga-moga yang turunan 3 itu sukses salah satunya. Atau ketiga-tiga harinya raja benar buktikan usaha awal. Beko tim visualnya tuh di rumah. Mungkin kok pulang kampung hari cek lo usaha di kampung. Cuma nanti kalau di kampung terbukti ada salah, jangan kata-kata salah diampunkan. Jadi coba saya dulu sudah kasih pengertian dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu video saya tentang arah kiblat, ya kalau dikatakan banyak, kalau lebih dari 3 video itu kan boleh jamak tuh, agak banyak juga, dan ada tulisan-tulisan kecil tentang arah kiblat bisa disimak. Tapi yang penting pengalaman kau dibagi dan harus dicoba. Itu Pak untuk di rumah. Mungkin ada di Ibu. Ayo silakan. Kira-kira bulan apa sedang dekat? Tidak panas dan tidak dingin. Kalau umroh Di Mekah suhu sedang. Suhu di Makkah yang sedang. Oh iya. Kan ada firman Allah, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perdagangan, jalan berdagang pada musim dingin ke Yaman, musim panas ke negeri Syam. Jadi di Makkah itu kan ada 2 musim, musim dingin dan musim panas. Kalau sedangnya itu saya tidak kuasai benar, tapi paling tidak model kok katulistiwa nabu katulistiwa Makkah kan ada sekete. Itu bulan November, bulan Desember dan masih awal Januari itu masih dingin di situ. Sebab matahari masih jauh di belah selatan. Bekolah bulan 1, bulan 2 atau agak sedang lah.
atau ada juga dingin-dinginnya, tapi tidak sepanas musim panas. Jadi kalau bulan 2 agaknya bulan 2 itu mungkin sedang. Tentu perlu ada pembuktian dulu. Secara teori seperti itu. Bulan 3 matahari lah di khatulistiwa, hanyalah lah masuk musim panen. Bulan 4 musim panen, bulan 5 mulai musim panen, bulan 6 tetap saja musim panas, walaupun matahari itu paling utara, jauhnya lah di belah utara aja, maka matahari sang ini di utara, tetap saja musim panen. Jadi bulan 6 musim panen, bulan 7 matahari bersuri balik, tanggal 6 Juli matahari di teh kapal lu balik. Terus sampai ke sekolah beliau. Bila musim dingin itu kalau masuk November, Desember, Januari, baru agak dingin di situ. Itu kalau teori itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sholat sahnya tentu kita menghadap kiblat. Iya, Pak.